Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang, program studi akuntansi. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi presentasi kami. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Berikut anggota dari kelompok 6. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang menganalisis break-even point. Suatu perusahaan dalam rangka memproduksi barang maupun jasa, pastinya perusahaan itu terlebih dahulu merencanakan berapa besar profit yang ingin diperoleh. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan laba? Sebagai contoh, kami mengambil kasus tentang break-even point pada budidaya pembenihan ikan. Berikut cuplikan kegiatan pembenihan ikan. Dari video tadi, pastinya manajer memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan agar mendapatkan laba yang tinggi. Caranya tidak hanya kerja keras, tapi juga dengan kerja cerdas. Kerja cerdas yang seperti apa? Yaitu salah satunya dengan menganalisis break-even point. Analisa break-even point atau analisa titik impas atau sering juga disebut cost profit volume analysis sangat penting. Mengapa? Karena berpengaruh dalam perencanaan keuangan perusahaan. Lalu, apa itu analisis BEP? Definisi dari analisis BEP sendiri ialah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan atau laba dan tidak pula menderita kerugian. Artinya, pendapatan yang didapat itu sama dengan biaya yang dikeluarkan. Manfaat analisis BEP. 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. 2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. 3. Mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. 4. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 5. Menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Komponen-komponen BEP. 1. Fixed cost. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contohnya biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. 2. Variable cost. Komponen ini merupakan biaya yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contoh biaya ini yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Ketiga, selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Terdapat 3 pendekatan menghitung BEP. 1. Pendekatan persamaan. 2. Pendekatan margin kontribusi. 3. Pendekatan grafik. Pendekatan persamaan dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan unit dan rupiah. Berdasarkan unit, yaitu BEP atau unit sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya tidak tetap per unit. Kemudian BEP dalam kurung rupiah sama dengan biaya tetap per 1 kurang dalam kurung biaya tidak tetap atau harga jual. Pendekatan margin kontribusi terbagi menjadi 2 juga, yaitu unit dan rupiah. Yang unit BEP atau dalam kurung unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. Dan yang berdasarkan rupiah yaitu BEP dalam kurung rupiah sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi. Yang ketiga, berikut contoh pendekatan grafis. Berikut contoh kasus dari break-even point.
Pak Budi melakukan usaha pembenihan ikan lele dengan periode siklus pembenihan selama 45 hari. Hasil dari kegiatan pembenihan yang dilakukan dalam satu siklus antara lain: A. Pada satu siklus pemijahan ikan lele dapat menghasilkan telur sekitar 10.000 butir. B. Setelah masa inkubasi 90% telur menetas menjadi benih atau larva. Berarti 90% kali 10.000 sama dengan 9.000 benih. C. Benih yang dihasilkan 9.000 ekor, sedangkan asumsi harga jual benih ikan lele dihargai Rp200 per ekor atau ukuran 6-9 cm. Maka, dalam satu siklus pembenihan dapat dihasilkan pendapatan kotor atau omset sebesar Rp200 kali 9.000 ekor, sama dengan Rp1.800.000 per siklus pembenihan. Angka tersebut merupakan pendapatan kotor yang disebut harga jual omset. Kemudian yang diminta, bantulah Pak Budi untuk menghitung BEP dengan menghitung terlebih dahulu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Harga jual sudah diperoleh yaitu Rp200 per ekor atau Rp1.800.000 untuk harga jual omset. Selanjutnya, kita menggunakan harga per ekor untuk perhitungan rumus BEP unit dan harga jual omset untuk memasukkan dalam rumus perhitungan BEP rupiah. Diketahui biaya tetap. 1. Wadah budidaya sebesar 400.000. 2. Penyusutan sebesar 50.000. Jadi jumlah biaya tetap adalah 450.000. Biaya tidak tetap. 1. Induk ikan lele 1 pasang sebesar 200.000. 2. Artemia dan kutu air sebesar 200.000. 3. Biaya listrik sebesar 50.000. Jadi, jumlah biaya tidak tetap adalah 450.000. Cara pengerjaannya: pertama, kita mencari BEP unit, yaitu biaya tetap per harga jual unit dikurang biaya tetap tidak per unit. Biaya tetapnya sebesar 450.000 per buka kurung 200 dikurang buka kurung 450.000 dibagi 9.000 tutup kurung sama dengan 3.000. Artinya, titik impas akan tercapai jika menghasilkan 300 ekor benih ikan. Yang kedua, kita mencari berdasarkan rupiah. BEP rupiah rumusnya biaya tetap per 1 kurang biaya tidak tetap dibagi harga jual. 450.000 dibagi 1 kurang 450.000 dibagi 1.800.000 sama dengan 450.000 per 0,75 didapat 600.000. Artinya, titik impas akan tercapai jika menghasilkan penerimaan sebesar Rp600.000. Kesimpulannya ialah analisis biaya, volume, dan laba ialah analisis yang tepat bagi manajemen terkait hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Dengan ini, dapat diketahui hubungan antara perubahan volume penjualan dan perubahan terhadap jual dan jumlah biaya atau biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, manajemen dapat menentukan volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan break-even point adalah alat atau usaha untuk menyeimbangkan antara biaya, volume, dan laba. Hal ini karena perusahaan dinyatakan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi apabila volume yang jumlah total pendapatan dengan total biaya dan keuntungan adalah 0. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatian rekan-rekan dan dosen pengampu, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.